Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Alhamdulillah baik, sehat, cerdas, ceria. alhamdulillah semangat semuanya ya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Silakan Rehan ke depan. Siap, gerak. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang baik siap berdoa. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rehan. Silakan kembali ke tempat ibu. Manfaat dan berkah. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semua. Ibu akan absen. Yang namanya ibu panggil silakan ucapkan hadir ya. Adiba Hadir. Hadir, Bu. hadir semua, alhamdulillah ya, kita hadir semua. Sebelum masuk dengan materi kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional untuk mengingat nasionalisme dan patriotisme. Silakan anak ibu semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. Kita menyanyikan lagu nasional untuk mengingat jiwa nasionalisme dan patriotisme kita. Ibu tadi malam ada makan malam? Ada. Alhamdulillah ada. Apa sambalnya? Sayur. Sayur. Ayam. Sosis. Sambal bakso. Dan ibu tahu nih, bertanya lagi. Pernah nggak anak ibu melihat kucing berlari? Dia berlari mengejar mangsa, mangsanya apa? Tikus. Ya, kucing makan tikus atau kucing makan ikan. Nah, itu pernah lihat ke kebun binatang pernah? Iya, pernah. Pernah melihat harimau yang sedang makan? Makan apa? Pernah melihat gajah sedang makan? Makan apa gajahnya? Makan pisang. Buah-buahan. Kita akan masuki materi selanjutnya karena minggu lalu kita sudah belajar terkait tentang ekosistem, komponen ekosistem, macam-macam ekosistem. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi jaring dari makanan dan transfer energi serta ekosistem yang seimbang. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik atau anak-anak ibu semua dapat menjelaskan pengertian ekosistem, lalu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan dalam suatu lingkungan, dan mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Ada namanya predasi dan ada namanya kompetisi. Sekarang ini kita akan bahas tentang peristiwa makan dan makan yang disebut dengan rantai makanan. Apa? Produsen apa artinya? Produsen artinya? Makhluk hidup
yang dapat berfotosintesis. Berfotosintesis di sini yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Seperti contoh tadi, pertanyaan yang pertama tadi Ibu tanyakan, anak Ibu sudah makan tadi pagi kan? Ada makan malam, pakai sayur bayam, sayur kampung, sayur-sayuran. Itulah yang berfotosintesis. Itulah yang kalian makan. Dia disebut dengan produsen. Lalu yang memakan sayur itu disebut dengan konsumen. Kalau di dalam gambar, perhatikan di gambar Ibu di depan, belalang makan padi. Belalang itu disebut dengan konsumen satu. Pintar, oke. Tikus makan belalang. Tikus itu disebut dengan konsumen dua. Yang ular makan disebut dengan konsumen tiga. Yang elang makan ular disebut dengan konsumen puncak, karena tidak ada lagi yang memakan elang. Itulah disebut dengan konsumen puncak. Dia tidak ada lagi yang memakan elang. Siapa yang memakan elang? Singa. Pengurai inilah yang artinya makhluk hidup yang dapat mengurai makhluk hidup. Maksudnya di sini ketika elang itu mati, pengurai inilah yang bekerja lagi. Nah, dia yang mengurai makhluk-makhluk yang sudah mati. Maka dari situ kalau dilihat di gambar, ada berapa konsumennya? 5. Ada berapa konsumennya? 4. Ini produsen. Ini konsumen. Ini konsumen. Ini konsumen. Enggak, ini konsumen puncak. Berarti ada berapa konsumennya? Nah, itu dia arti konsumen itu semua makhluk hidup. Apa arti konsumen? Semua makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Bagus, oke. Kita ini termasuk produsen apa konsumen? Kenapa? Kenapa kita disebut dengan konsumen? Ya, bagus Rehan, karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Hanya tumbuhan berwarna hijau atau tumbuhan yang menghasilkan makanan yang menggunakan fotosintesis. Lanjut. Nih, apa nama ekosistem yang memiliki rantai makanan A? Ekosistem apa nih? Ekosistem? Nih, rantai A, rantai B. Yang A apa? Darat. Yang B? Laut, air. Lalu lanjut kita jaring makanan. Kira-kira anak Ibu perhatikan dari gambar, ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan tersebut? Banyak, Bu? Wah, kira-kira dari ini rumput, ada tikus, ada ulat, ada semut, ada tikus lagi, ada cicak, ada burung, ada ular, ada burung hantu, ada elang. Jadi apa arti jaring-jaring makanan nanti? Apa arti dari rantai makanan dalam jaring-jaring makanan itu? Apa artinya? Yang saling berhubungan. Tadi, nih rumput, padi, yang makan padi, tikus. Tikus, siapa yang makan tikus? Siapa yang makan tikus? Ular. Siapa lagi yang makan ular? Ular. Lalu dari sini dia semut. Semut, siapa yang makan semut? Belalang. Yang makan belalang? Nah, bukan. Dari sini banyak kan rantai makanannya? Banyak. Itu dia disebut jaring-jaring makanan karena dia saling berikatan, saling berhubungan. Bisa anak Ibu lihat juga di dalam buku teksnya yang anak Ibu pegang, bisa perhatikan jaring-jaring makanan itu sama. Selanjutnya kita belajar tentang aliran energi. Tadi kan dari jaring-jaring makanan itu terdapatlah aliran energi. Aliran energi dan piramida makanan. Aliran energi itu apa artinya? Aliran energi ialah
proses makan dan dimakan. Energi berpindah dari matahari ke produsen lalu ke makhluk hidup. Lihat gambar di depan. Matahari. Lalu matahari padi membutuhkan matahari. Maka dari itu energi matahari berpindah ke padi. Untuk apa? Untuk bagus, untuk melakukan berfotosintesis. Lalu setelah dia berfotosintesis, dia menghasilkan, lalu dimakan dengan belalang. Aliran energinya tadi akan berpindah ke belalang. Kita aja harus setelah makan nasi, makan sayur, berenergi nggak? Berenergi, itu ya maksudnya. Aliran energinya akan pindah dari produsen ke konsumen. Lalu belalang tadi yang makan siapa? Tikus. Pindah nggak aliran energinya? Pindah. Lalu tikus dimakan ular. Lalu ular lanjut ke pengurai. Akan berpindah terus aliran energinya itu. Stop sampai situ saja aliran energi. Tapi lihat panah yang ini berpindah bolak-balik ini nutrien. Nutrien itu berpindah dari produsen ke konsumen, lalu ke pengurai, dan kembali lagi digunakan produsen sebagai sumber. Tadi nutrisinya ya, kan ular sudah mati dibantu oleh pengurai. Nanti pengurai ini akan dibalik lagi ke produsen, balik lagi nutriennya, tapi energinya tidak balik, nutriennya saja yang balik. Energi kita dari makan ayam, makan sayur, berenergi nggak kita? Berenergi. Maka dari itu ibu tadi bertanya awal tadi, apakah anak ibu sarapan? Sarapan. Maka dari itu anak ibu menjadi semangat untuk bersekolah. Oke, lanjut. Piramida makanan inilah yang disebut dengan di ujungnya. Semakin ke atas, dia semakin sedikit. Piramida makanan, dia menggambarkan ekosistem yang lebih seimbang antara jumlah produsen dan konsumen. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen puncak. Sekarang ibu bertanya, jika produsen sedikit, bagaimana konsumennya? Konsumen 1 bagaimana? Jika produsen sedikit, konsumen 1 bagaimana akibatnya? Jika produsen sedikit, konsumen 1 akan berkurang, kelaparan, karena produsen ini harus lebih banyak daripada konsumen. Begitu juga konsumen 1 harus lebih banyak, konsumen 2 harus lebih banyak, konsumen 3 konsumen puncak, karena dia akan membutuhkan, saling membutuhkan. Oke? Paham? Paham anak ibu semua? Selanjutnya keseimbangan ekosistem. Sebelum kita masuk keseimbangan ekosistem, coba ibu mau semuanya tepuk semangat. Coba kita ulang lagi, belum ada semangat nih. Ini masih loyo, tepuk semangat. Semangat ya. Masih sedikit lagi, ada lagi keseimbangan ekosistem. Inilah keseimbangan ekosistem. Keseimbangan bagaimana untuk menjaga lingkungan kita tetap seimbang sehingga tidak merusak, tidak ada yang terganggu, tidak ada produsen kurang, konsumen kurang. Lihat pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Keseimbangan lingkungan ialah kemampuan lingkungan dalam menjaga faktor biotik dan abiotik. Apa tadi biotik? Biotik apa artinya? Makhluk hidup. Abiotik? Makhluk yang tidak hidup. Ya. Setiap peran dalam ekosistem berfungsi dalam menjaga keseimbangan rantai makan. Jadi jika produsen kurang, konsumen 1 lebih berkurang, seperti yang saya ucapkan tadi.
Seperti yang contoh nih, produsen. Jika produsen ini kurang, tidak ada petani menanam padi, tentu konsumen tingkat 1 lebih berkurang jumlahnya, lebih kelaparan tadi katanya. Begitu juga dengan konsumen tingkat 2. Jika tidak ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 juga sangat lebih berkurang lagi. Maka dari itu harus setiap rantai makanan, setiap dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dia harus selalu menjaga keseimbangan. Emang itu jalan rantai makanannya, jaring-jaring makanan. Padi dimakan oleh tikus, tabirnya dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Makanya misalnya jika ular terus diburu, maka elang akan kekurangan sumber makanan. Tidak ada lagi makanan elang kalau kita manusia selalu memburu ular. Faktor-faktor pengaruh keseimbangan ekosistem. Perubahan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Terjadi faktor pengaruh ini terjadi atas 2. Ada namanya faktor ulah alam dan ada namanya faktor ulah manusia itu sendiri. Contoh tadi, ular selalu diburu sehingga elang kekurangan dia makan. Nih contoh perubahan lingkungan akibat faktor alam. Ada namanya gempa bumi, ada tsunami, gunung meletus, dan tanah. Ini akibat dari faktor alam yang tidak bisa kita elakkan. Ini perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Yang pertama ada pembangunan, pengundulan hutan, pencemaran lingkungan, dan perburuan. Saking tingginya kulit buaya, kulit harimau, singa untuk dibuat sepatu, tas, hingga merusak rantai makanan tadi, merusak keseimbangan ekosistem tadi. Begitu juga dengan yang pengundulan hutan akibat mau dibangun, rusaklah untuk kita oksigen. Lalu dampak terganggu keseimbangan lingkungan, hilangnya spesies penting dalam ekosistem, berkurangnya sumber daya alam, terganggunya siklus biogeokimia di dalam ekosistem, serta kerusakan lingkungan, sehingga merusak lingkungan. Bagaimana menjaga lingkungan? Mengurangi penggunaan plastik, mengurangi bahan kimia pencemar lingkungan, melakukan reboisasi, dan menjaga kelestarian hutan. Setelah digundul, ditanam lagi pohonnya sehingga menjaga kelestarian kita. Ini anak ibu akan mengisi teka-teki ini, silakan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen 1 atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen 2 atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen 3 atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada ekosistem bukan hanya hutan loh. Ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya kolam dan sawah. Dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Selanjutnya, dari video tadi, Ibu harapkan
diharapkan anak ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Kompak dulu. Dua mendatar. Nanti 10 poin. Silakan anak yang lain, silakan duduk terlebih dahulu nak. Oke, kita masih. Menurun lagi. Nomor berapa ini? 3. Menurun, kumpulan. Perhatikan soalnya. Ya, ayo. Nah, coba. Ya, huruf pertama E. Kumpulan. Oke, kelompok. Sepertinya kelompok 3 dan kelompok 4 saling menyusul ya. 20 poin. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke, mendatar nomor 3. Mendatar berarti soalnya ini nak. Perhatikan ada O di kotak ketiga. Soalnya adalah komponen. Oke, menyusul ya kelompok 3, 30 poin loh. Ayo berbeda, kalian semua menyusul. Individu sejenis. Ayo kumpulan jenis sejenis ya coba. Ya boleh kelompok 3 tampaknya menyusul ya, ke tinggi ya. Kumpulan individu sejenis. Kumpulan individu sejenis. Salah, kita kurangi 5 poin, berarti salah. Kumpulan. Duduk dulu. Oke. Kelompok 4 dulu nak. Menyusul kelompok 3. Soal makhluk hidup tunggal. Nah, dan silakan duduk dulu semuanya. Duduk. Silakan duduk. Silakan duduk semua. Duduk dulu. Masih yang pertama. Beri aplaus untuk kita semua nak. Tentang semuanya. Ya, betul. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sebelum mendiskusikan, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Bagikan dulu kelompok 1 nak, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Sebelum memulai konsentrasi dimulai. Semua ikuti gerak tangannya. Konsentrasi dimulai. Watermelon, papaya. Watermelon, orange juice. Oke. Kasih waktu sedikit ya. Daun. Musa. Ini lagi. Tadi. Ini dimakan bapak. Semua mana makan rumput? Dari permasalahan tersebut merusak lingkungan. Ya. Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Tidak mengepung laut. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, terima kasih ketuanya. Membuang sampah sembarangan. Tidak menebang pohon dan tidak membakar hutan agar habitat hewan tidak terganggu atau punah. Oke, terima kasih kelompok 1. Ibu Amina hasil diskusinya. Tidak membakar hutan agar habitat tidak rusak. Terima kasih kelompok 4. Ini sistem agar ekosistem tidak rusak, agar ekosistem stabil. Itu dia dari hasil diskusi kita.
kita. Sedangkan tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama tadi menjaga ekosistem, menjaga keseimbangan ekosistem agar ekosistem tidak rusak sehingga tetap seimbang. Tidak ada produsen konsumen yang punah, tidak ada produsen yang berkurang, dan konsumen tidak kelaparan. Itu dia hasil diskusi kita semua. Oke, sekali lagi kita harus semangat. Evaluasi untuk mengetahui hasil anak ibu paham atau tidak. Kalau tadi kita ini berkaitan tentang ekosistem, tentang jaring-jaring makanan, tentang rantai makanan. Rantai makanan yang pertama itu disebut apa? Rantai makanan yang pertama yang bisa menghasilkan fotosintesis itu disebut produsen. Setelah produsen naik ke mana? Konsumen satu. Naik dari konsumen satu konsumen dua, lalu tiga terakhir konsumen puncak. Setelah konsumen puncak mengalami kematian, dia baru mengalami pengurai, baru bekerja pengurai. Kita ini manusia termasuk produsen apa konsumen? Kita produsen apa konsumen? Konsumen. Karena kita tidak bisa membuat makanan. Yang bisa membuat makanan sendiri melalui cahaya matahari, melalui fotosintesis itu disebut dengan produsen. Disebut dengan produsen. Jadi materi kita hari ini menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan cara apa menjaga keseimbangan ekosistem? Dengan cara tidak merusak alam. Lalu apa lagi tadi di video? Tidak membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengebor laut, dan tidak boleh mengebor untuk mengambil ikan. Jangan sampai kita menggunakan zat-zat kimia. Tidak merusak alam, jangan merusak alam dengan cara tidak membuang sampah, tidak membakar. Kalau kerusakan alam yang secara alami, contohnya apa? Secara alami kerusakan alam tsunami, gempa bumi, longsor, gunung meletus. Itu dia materi kita. Minggu depan ibu mengharapkan anak ibu membawa gambar hewan beserta tumbuhan. Kita akan menempelkan gambar-gambar jaring-jaring makanan. Jangan lupa dibawa tugasnya. Sebelum kita tutup materi hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita juga berdoa. Sebelum berdoa, sekarang